Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya dengan Pak Eko di pembelajaran tematik tema 3 subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pada pembahasan kali ini, Pak Eko akan membahas tentang pemanasan global yang terjadi akhir-akhir ini di bumi kita. Tujuan pembelajaran dari materi tersebut yang pertama adalah siswa mampu memahami pengertian pemanasan global. Yang nomor 2, siswa mampu memahami penyebab dan dampak dari pemanasan global. Yang ketiga, siswa mampu memahami cara mengurangi laju dari pemanasan global. Anak-anak semuanya, pernahkah kalian mendengar apa itu pemanasan global? Pemanasan global disebut juga dengan istilah global warming, krisis global, atau iklim global. Mengapa pemanasan global disebut juga dengan iklim global? Sebab di berbagai wilayah sebagian bumi ada yang mengalami perubahan cuaca ekstrim. Pemanasan global juga dapat mengubah iklim bumi yang dapat mengakibatkan berbagai bencana. Contohnya dari pemanasan global, di suatu wilayah tiba-tiba terjadi hujan atau tiba-tiba di suatu wilayah tersebut terjadi panas dan juga sebaliknya. Pemanasan global artinya yaitu perubahan pada bumi berupa meningkatnya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Meningkatnya suhu bumi diperkirakan akan mendatangkan bencana. Atmosfer sendiri adalah lapisan udara yang menyelubungi dan melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet dan benda-benda luar angkasa. Penyebab utama dari pemanasan global adalah karena perbuatan manusia yang banyak memproduksi gas berbahaya, misal karbon dioksida bagi atmosfer, sehingga atmosfer berubah menjadi panas dan bertambah menjadi panas. Penyebab pemanasan global antara lain ada 8 macam. Yang pertama yaitu polusi udara yang tinggi. Yang kedua, asap kendaraan bermotor. Yang ketiga, asap-asap yang berasal dari pabrik-pabrik. Yang keempat, pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar batu bara dan minyak bumi. Yang lima, gas metana yang dihasilkan dari kotoran hewan, misalkan dari hewan sapi. Yang keenam, pencemaran di laut yang disebabkan oleh ulah manusia. Yang ketujuh, penggunaan pupuk yang menghasilkan gas berbahaya. Dan yang terakhir adalah penebangan dan pembakaran hutan secara liar yang dilakukan oleh manusia. Dampak dari pemanasan global ada beberapa macam. Yang pertama, terjadi badai di suatu wilayah. Yang kedua, terjadinya bencana kekeringan. Yang ketiga, meningkatnya ketinggian air laut. Yang keempat, mencairnya es di kutub utara maupun di kutub selatan. Yang kelima, meningkatnya suhu di bumi. Kemudian yang keenam adalah musim kemarau yang berkepanjangan. Yang ketujuh, musim yang tidak menentu. Kedelapan, banyak hewan dan tumbuhan yang punah. Yang kesembilan, hutan berubah menjadi gurun. Dan yang terakhir adalah banyak manusia yang kelaparan. Cara mengurangi dari laju pemanasan global. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Apa saja itu? Yang pertama, kita bisa menghemat energi listrik dan air. Yang kedua, mengurangi pencemaran udara. Yang ketiga,
menanam tanaman atau melakukan reboisasi. Yang keempat, penghijauan hutan yang gundul. Yang kelima, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Yang keenam, berjalan kaki atau bersepeda jika bepergian dalam jarak pendek. Yang ketujuh, memakai kendaraan umum pada saat bepergian daripada menggunakan kendaraan pribadi. Yang kedelapan, tidak menebang hutan secara liar. Yang kesembilan, meningkatkan konsumsi dari sayur-sayuran. Yang kesepuluh, mengurangi penggunaan bahan bakar minyak atau BBM. Yang kesebelas, mengurangi penggunaan AC. Selanjutnya yang nomor 12 adalah mengurangi pemakaian kertas yang berlebihan. Dan yang terakhir, melakukan 3R: reduce, reuse, dan recycle. Anak-anak semuanya, dari materi yang disampaikan di awal tadi, kita bisa mengambil kesimpulan. Apa itu kesimpulannya? Kesimpulan dari materi yang disampaikan di awal tadi adalah pemanasan global memiliki dampak buruk bagi kehidupan makhluk yang ada di bumi. Oleh sebab itu, kita bisa menerapkan pola hidup yang baik dan mengurangi pemakaian bahan-bahan berbahaya yang menyebabkan pemanasan global. Demikian materi yang bisa Pak Eko sampaikan kepada anak-anak semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap sehat untuk kalian, tetap semangat, dan jangan lupa selalu belajar di rumah. Pak Eko akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.